Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Fatih sekalian ya, ketemu lagi ya dengan pembahasan produk PT Al-Fatih Mandiri Sejahtera. Saat ini ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan produk madu ya. Di sini ada madu peluruh. Yang kalau kita tahu untuk madu peluruh ada 3 ya Pak Muji ya. Madu peluruh 1, 2, 3 ya. Untuk bedanya masing-masing, manfaat masing-masing masih nanti coba Pak Puji berbagi informasi kepada sahabat Al-Fatih sekalian terkait dengan manfaat ya. Karena mungkin kalau sudah dalam bentuk sediaan mungkin suplemen makanan berarti kasusnya banyak ya Pak Puji ya terkait dengan produk tersebut. Mungkin langsung saja untuk penjelasan terkait dengan produk ini. Gimana Pak Puji terkait dengan produk madu peluruh ya, itu yang ada. Jadi kisahnya begini, madu itu jadi tadi peluruh itu kan kita buat dalam bentuk racikan. Herba itu Pak, itu. Racikan yang kadang anak kecil tidak bisa. Ya, pada kasus batuk itu banyak anak kecil. Nah ini kita mencoba membuat dalam bentuk madu yang enak dan sebagainya. Alhamdulillah banyak yang cocok, ya, termasuk best seller lah. Jadi pada anak itu ada 2 yang dominan. Ketika anak itu batuk ya, ada yang demam batuk ya, tapi dia dominannya di dahak ya, lembab dahak. Nah dikasih obat yang untuk batuk tidak bisa, dia harus fokus di peluruh dahak dan lembab itu. Maka peluruh ini adalah membuang dahak dan lembab. Nah itu. Nah yang pertama membuang dahak lembab yang encer, dia putih dan sebagainya itu yang banyak. Ini anak kecil dengan lidahnya selaputnya tebal. Tebal. Nah itu kasih madu peluruh 1. Tipe 1 ya. Nah tapi kalau dia tidak ada batuk, dahak, batuk ada dahaknya tapi lidahnya bersih. Tidak ada selaput, itu peluruh dahak 2. Jadi lebih banyak ke batuknya walaupun di situ ada dahaknya. Tapi kalau lidahnya pucat dengan banyak selaputnya, dia cenderung ke dahaknya, lembab dahaknya dibanding ke batuknya. Jadi batuknya adalah efek dari dahak dan lembabnya itu ya. Tapi kalau dia bersih lidahnya, efeknya lebih pada batuknya. Nah, kemudian ada yang ketiga sebenarnya, tapi belum kita produksi sebenarnya. Nanti yang ketiga itu adalah batuk digunakan untuk yang dahak, tapi angin panas. Dahak, angin panas. Itu yang nanti gurak itu. Oh, gurak. Gurak nanti kita buat madu, itu untuk, jadi serangannya angin dingin, tapi ada panas internal di dalam. Angin dingin, tapi ada panas internal. Di dalam. Jadi kayak cuaca sekarang lah. Peralihan itu. Jadi batuk kering, tetapi kedinginan. Batuk kering kedinginan. Nah itu kasus yang musim peralihan itu banyak. Itu. Dan tidak musim peralihan pun ada. Itu. Cuma tidak sebanyak kalau musim peralihan. Dan itu pada musim peralihan itu akan banyak dipakai nantinya. Kayak musim sekarang kan peralihan itu. Itu seperti itu. Nah ini tidak bisa, 2 ini tidak bisa. Makanya perlu 1 lagi yang gurat. Tadinya itu pembuang dahak pekat ya, yang masuk kategori untuk dahak yang pekat sekali susah keluar. Cuma penggunaannya jarang. Kasusnya jarang. Makanya tidak laku. Berarti untuk yang ini Pak, kalau kita lihat kan di pasaran ya, ini kan tadi masih ada yang kan ada 3. Memang untuk yang madu P3-nya itu yang peluruh 3 itu sangat sedikit sekali stoknya itu kan, atau sedikit ketersediaannya mungkin di tempat-tempat mitra kita itu kan memang sedikit lah. Ini untuk yang ini berarti masih yang ini yang pekat ya Pak Puji ya itu ya. Ya udah enggak. Jadi yang P3 itu kemarin saya bikin digunakan untuk ini sembelit wasir. Jadi kalau ada kasus sembelit wasir P3. Itu untuk yang stok yang sekarang ya. Soalnya kan mungkin kalau sahabat holistik atau mungkin agen atau mitra-mitra Al-Fatih masih
masih ada punya stok itu berarti untuk yang madu P3 ya peluru 3 itu berarti masih untuk Sumbit kasus pasir. Sumbit pasir ya. Berarti untuk yang gurak itu berarti rencana ke depan ya Pak. Iya, gurak itu kalau itu habis nanti dia masuk itu karena kasusnya Lebih banyak. berarti lagi banyak. dalam arti nanti untuk penjumpaan kasus-kasusnya lebih banyak. Ya, jadi supaya ketika kita punya stok itu tidak sia-sia. Itu. Jadi kita pelajari kasus apa yang ketersediaan bahan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kasus itu harus ada stoknya dan sering terjadi. Nah itu kan dari data analisa kasus itu baru gitu. Kadang kan kita zaman dulu kita coba dulu buat, kemudian ternyata kasusnya nggak sebanyak yang kita bayangkan, hanya jadi mubadir. Ya itu salah satu pelajaran dalam berdagang, pelajaran dalam stok dan sebagainya, itu sebenarnya kayak gitu. Misalnya sebulan tuh nggak laku sampai 100 botol itu kan ya nggak nyampe, kadang cuma 25 botol, wah itu kan rugi. Padahal pembuatannya itu nggak bisa boleh sedikit kan. Ada kuota ya. Ada kuota minimal pembuatan. Nah itu gambarannya kayak gitu. Makanya kita coba bikin sesuatu yang memang pangsa pasarnya banyak gitu. Kasusnya di luar banyak. Dan dari data saya selama 20 tahunan lah ya 3 ini yang paling banyak nanti. Paling banyak itu di peluru 1. Nanti justru dengan peluru 2. Nah kalau yang batuk itu juga nanti banyak, tapi nanti dikombinasi dengan barang yang lainnya. Sama ini Pak, mungkin yang jadi pertanyaan ya sahabat Holistik, ini ada dalam artian ada madu dalam kemasan gini, ada madu dalam kemasan besar. Mungkin itu pertimbangan apa terkait dengan penggunaan yang jangka pendek, yang satu penggunaan jangka panjang itu. Kalau yang kecil berarti dia penggunaan jangka pendek, jangka pendek. Kemudian yang gede itu biasa untuk jangka panjang. Tapi terkhusus itu ada kayak madu silat. Itu penggunaannya bisa lebih panjang, tapi kita buat kecil ya. Karena kepraktisan. Pergi-pergi bawa itu kita lagi drop minum itu. Nah, kayak madu silat itu ya. Jadi kita lagi kedinginan, tubuh pegelinu, lemah gitu. Kalau botol besar kan susah. Nah ini botol kecil. Jadi nilainya ada 2. Satu nilai kepraktisan, yang kedua nilai kebutuhan jangka panjang atau pendek. Nah kalau peluru itu dia kebutuhan jangka pendek. Maka pakai botol kecil supaya tidak mubadir yang lainnya. Kemudian kalau yang kayak madu ginseng dan sebagainya itu Revi itu kebutuhan jangka panjang, jadi bisa berbulan-bulan tidak ada masalah, makanya dia botol besar. Nah kalau yang silat itu karena nilai kepraktisan, itu seperti itu. Ya, sahabat Al-Fatih sekalian ya. Tadi ya terkait dengan madu peluru 1, peluru 2 dan peluru 3. Peluru 3 yang nantinya akan produksi dengan komposisi yang baru, guraks ya. Jadi untuk madu peluru 1 mungkin bisa di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk madu peluru 1 ketika ada kelembapan dan dahak ya. Ada batuk, dan batuk itu sebagai efek samping dari adanya kelembapan dan dahak dengan profil lidah yang ada selaput ya. Terus yang kedua, madu peluru 2 lidahnya lidah biasa tapi di situ ada batuk, jadi lebih dominan. Jadi sahabat Al-Fatih semua bisa memilih madu peluru 2. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di sini, sharing-sharing informasi terkait dengan produk Al-Fatih. Insya Allah ketemu lagi dengan produk-produk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.